Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Ibu Puji Rahayu akan melanjutkan materi pembelajaran bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Bagian ketiga. Kali ini khusus akan membahas tentang perubahan akibat suhu atau sering disebut dengan pemuaian. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat tayangan video ini diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. 2. Menghitung besarnya nilai muai panjang zat padat. Langsung saja ya. Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya panjang, luas, atau volume suatu benda karena dipanaskan. Lawan pemuaian adalah penyusutan. Berarti penyusutan itu adalah peristiwa berkurangnya panjang, luas, atau volume suatu benda karena didinginkan. Pada umumnya zat akan mengalami pemuaian atau penyusutan bila suhunya berubah. Zat akan memuai bila suhunya naik, dan zat akan menyusut bila suhunya turun. Namun hal ini tidak berlaku untuk air dan bismut. Ada 3 jenis pemuaian, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kita melihat pengaruhnya langsung. Misalnya saat kita menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Nah, retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Zat padat akan memuai bila suhunya dinaikkan. Zat padat dapat mengalami 3 pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kita lihat yang pertama adalah pemuaian panjang. Pemuaian panjang terjadi pada zat yang memiliki luas penampang kecil. Maka zat padat tersebut dianggap hanya memuai ke arah memanjang. Pemuaian panjang zat padat sangat kecil, tetapi bisa diselidiki dengan alat yang disebut dengan Musschenbroek. Alat Musschenbroek ditemukan oleh Peter van Musschenbroek. Seperti ini gambaran Musschenbroek ya, sangat sederhana. Musschenbroek ini terdiri dari pemanas ya, yang nanti pemanasnya bahannya adalah bahan bakarnya adalah spiritus, kemudian di atasnya ada batang-batang logam yang akan diselidiki pemuainya. Kemudian di ujung batang logam ini didekatkan dengan sebuah jarum. Nah, nanti apabila spiritus ini dinyalakan, kemudian dia akan mengenakan logam-logam ini. Nah, tentunya logam-logam ini akan memuai, ditandai dengan bergeraknya ujung batang pada ujung batang di sini. Kemudian ujung batang ini di sini ya akan menyentuh jarum itu. Nah, ternyata batang-batang logam yang terdiri misalnya dari besi, kemudian tembaga, kemudian seng, ternyata jarum yang ditunjuk di sini itu tidak sama. Itu menandakan bahwa muai panjang logam itu berbeda-beda. Karena setiap logam memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Berbicara tentang koefisien muai panjang, di sini Ibu kenalkan bahwa koefisien muai panjang itu diberi lambang dari huruf Yunani, yaitu alfa membacanya ya. Koefisien muai panjang atau alfa itu adalah nilai perbandingan pertambahan panjang zat dengan panjang semula ketika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Koefisien muai panjang beberapa zat pada umumnya berbeda-beda. Contohnya yang pertama adalah kaca pirek. Kaca pirek memiliki koefisien muai panjang atau alfa 0,000003 per derajat Celcius. Artinya ketika kaca pirek ini dipanaskan, maka dia akan bertambah panjang 0,000003 tiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Yang kedua adalah kaca biasa.
Koefisien muai panjangnya 0,00009 per derajat Celcius. Ada aluminium, ada kuningan, kemudian baja, lalu tembaga, dan ada pula koefisien muai panjang besi. Apabila kita lihat di sini, maka nilai koefisien muai panjang beberapa zat itu berbeda-beda. Kita lanjutkan. Anak-anak coba perhatikan dengan baik. Sekarang Ibu akan mengajari bagaimana cara menghitung panjang besi setelah dipanaskan contohnya. Ya. Di sini Ibu punya sebatang besi. Sebatang besi ini Ibu kasih lambang L0, ya, berarti dia panjang mula-mula. Apabila besi ini Ibu panaskan dengan suhu T derajat Celcius, maka yang terjadi adalah besi itu akan bertambah panjang. Ya, ini kita umpamakan supaya kita bisa mudah melihat urutan rumusnya. Ya. Besi ini akan bertambah panjang. Nah, panjang akhir daripada besi setelah dipanaskan itu namanya L. Ya. Nah, berarti di sini ada pertambahan panjang. Besi tadi awalnya sekian, setelah dipanaskan besi menjadi sekian. Berarti di sini ada penambahan panjang, ya. Penambahan panjang di sini disebut dengan delta L. Delta juga huruf Yunani, ya. Lambangnya adalah segitiga. Delta itu berarti selisih panjang akhir dikurangi panjang awal. Bisa juga diartikan pertambahan panjang, ya. Delta itu pertambahan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan sekali lagi bahwa L0 ini adalah panjang awal besi, kemudian delta L ini adalah pertambahan panjang, sedangkan L ini adalah panjang akhirnya. Nah, karena di sini ada api, maka tadi ada kenaikan suhu. Suhu benda sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan. Itu adalah delta T-nya. Kemudian besi tadi juga memiliki koefisien muai panjang. Nah, dari besaran-besaran ini, maka didapatkan rumus, ya. Awalnya bahwa kita tahu bahwa panjang akhir ini, ya, L ini sama dengan L0 ditambah delta L. Delta L di sini itu sama dengan L0 kali alfa besinya ini, kemudian dikali kenaikan suhunya. Nah, jadi dari sini maka kita akan mendapatkan rumus akhirnya untuk mencari panjang besi setelah dipanaskan itu L sama dengan panjang mula-mula kali 1 ditambah alfa titik atau dot, ini artinya kali delta T atau kenaikan suhu itu. Jadi sekali lagi, untuk mencari panjang besi setelah dipanaskan itu rumusnya adalah panjang besi mula-mula kali 1 ditambah alfa kali delta T-nya atau kenaikan suhunya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal sebagai berikut. Panjang sepotong besi pada suhu 25 derajat Celcius adalah 100 cm. Bila koefisien panjang besi adalah 0,000012 per derajat Celcius, hitung panjang besi itu pada suhu 35 derajat Celcius. Kita selesaikan ya. Caranya adalah kita baca soalnya, kemudian kita akan mengetahui apa yang dimaksud. Panjang sepotong besi pada suhu 25 derajat Celcius adalah 100 cm. Berarti L0-nya, panjang mula-mulanya adalah 100 cm. Pada suhu 25 derajat Celcius, berarti suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Bila koefisien panjang besi adalah 0,000012 per derajat Celcius, berarti kita tahu di sini alfanya. Alfanya adalah 0,000012 per derajat Celcius. Hitung panjang besi itu pada suhu 35 derajat. Berarti suhu akhirnya. Suhu akhir adalah T akhir, ya. T akhir itu adalah 35 derajat. Nah, dari sini berarti kita bisa mencari delta T-nya dulu. Delta T-nya berarti T akhir dikurangi dengan T awal, yaitu 35 derajat Celcius dikurangi dengan 25 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Lalu apa yang ditanyakan soal? Yang ditanyakan adalah
Hitung panjang besi itu, berarti panjang besi setelah dipanaskan maksudnya ya. Berarti L itu sama dengan berapa? Yuk kita kerjakan. Kita jawab, rumusnya tadi kita masukkan bahwa L itu sama dengan L0 dikalikan 1 tambah alfa kali delta T. Kita masukkan aja bilangannya dari sini. Sama dengan, kita masukkan 100. Ya. Untuk mengurangi panjangnya jawaban, maka satuannya kita abaikan dulu, tidak apa-apa ya. Jadi ini 100, kemudian kita masukkan 1 tetap 1 ditambah alfanya kita lihat 0,00012, kemudian kali ya, kali delta T-nya sudah kita cari yaitu tadi 10. Nah, kemudian tinggal kita hitung. Tidak usah panik dengan perhitungan yang 0,0 seperti ini. Diurutkan saja. Kemudian kita jawab, ini 100 tetap 100. Kemudian satunya tetap 1 supaya mudah ya. Kemudian ditambah, ini kita kalikan. Ya. Kalau kita kalikan berarti lebih mudah. Berarti kita tinggal mengurangi angka 0 di sini 1 karena dikali 10 ya. Berarti tinggal 0,0012. Jadi kita lihat. Nah, dari sini secara matematis kalian bisa mengerjakan ya 100 kemudian dikalikan, ini tambah ini juga boleh, 1 ditambah 0,00012 juga boleh, atau secara substitusi, jadi begini juga boleh, 100 dikalikan 1 itu ada 100, kemudian 100 dikalikan 0,00012 ya, kan tinggal dikurangi berapa? 2 kan, karena di sini ada nolnya, ada 2 nih, jadi ini lebih mudah substitusi ya. Berarti ibu ulang, berarti 100 kali 1 ada 100, 100 kali 0,00012 ada 0,012. Nah, sekarang ini kita tambahkan. Kita lihat, kita hitung dulu di sini 100. Nah, ini biasanya yang penghitungan di sini nih yang agak kalian salah di endingnya. Jadi 100 ditambah 0,012 nih. Jadi nolnya ini di ujung sini ya, jangan di depan sini, nanti akhirnya kacau balau. Jadi 100 ditambah 0,012 itu sama dengan di sini ada 21000, jadi ada 100,012. Nah, jadi ini jawabnya. Jadi panjang besi setelah dipanaskan itu adalah 100,012 cm. Bagaimana anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian paham. Yang kedua setelah pemuaian panjang adalah pemuaian luas. Zat padat akan mengalami pemuaian luas bila zat padat tersebut berupa plat tipis. Pada plat tipis akan terjadi pemuaian ke arah memanjang dan melebar. Lambang koefisien muai luas adalah beta, sama dengan tadi huruf Yunani tapi lambangnya beta. Jadi kalau alfa untuk muai panjang, kemudian muai luas adalah beta. Besarnya koefisien muai luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Jadi harga beta sama dengan 2 alfa. Karena alfa adalah muai panjang, sedangkan luas adalah panjang kali panjang. Maka 2 kali alfa. Contohnya, misalnya ada koefisien muai panjang besi, itu adalah 0,000012 per derajat Celcius, maka koefisien muai luas besi tinggal dikalikan 2, yaitu 0,000024 per derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah pemuaian volume. Pemuaian volume atau pemuaian ruang pada zat padat merupakan pemuaian 3 arah, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Koefisien muai volume dilambangkan dengan huruf Yunani berlambang gamma. Ya, ini lambangnya seperti ini. Nah, maka besarnya koefisien muai volume berarti panjang kali lebar kali tinggi, berarti gamma sama dengan 3 alfa.
Ya, contohnya, misalnya tadi koefisien muai panjang besi itu 0,000012 per derajat Celcius, maka koefisien muai volume besi tinggal dikalikan 3, yaitu 0,000012 dikalikan 3, yaitu 0,000036 per derajat Celcius. Itulah pemuaian volume zat padat. Kita sekarang beralih ke 2, pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair relatif lebih mudah diamati daripada pemuaian zat padat. Pemuaian zat cair merupakan pemuaian volume. Ya, jadi yang paling mudah diamati sebagai contoh adalah termometer. Termometer yang diisi dengan zat cair, misalnya alkohol, apabila termometer ini berada pada suhu yang panas, maka alkohol di dalamnya dia akan memuai. Sebaliknya, apabila termometer ini berada pada suhu yang dingin, maka alkohol itu akan menyusut ditandai dengan turunnya alkohol ke bawah. Berarti dia menyusut. Kemudian setiap zat cair itu memiliki koefisien muai yang berbeda, sama dengan zat padat. Misalnya, raksa itu muainya 0,0002 per derajat Celcius dan etanol koefisien muainya 0,0011 per derajat Celcius. Tadi sudah dikatakan di depan bahwa setiap zat bila dipanaskan akan memuai dan akan menyusut ketika didinginkan. Tetapi tidak terjadi pada air dan bismut. Nah, maksudnya begini, pada air itu terjadi apa yang namanya dengan anomali air. Anomali itu bisa dikatakan dengan keanehan ya. Jadi air ini ada sedikit keanehan apabila dia dipanaskan. Di mana keanehannya? Nah, anomali air itu adalah sifat pemuaian air yang tidak teratur. Ya, jadi artinya apa? Yaitu pada pemanasan air di suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, volume air itu tidak memuai, tetapi dia malah menyusut. Itu keanehannya. Jadi volume air terkecil itu terjadi pada suhu 4 derajat Celcius. Salah satu akibat anomali air adalah pada musim dingin, sungai atau laut ini hanya membeku pada permukaannya saja. Sedangkan pada bagian dalamnya tidak membeku, sehingga ikan dan biotanya bisa bertahan hidup pada musim dingin tersebut. Dan ini juga menunjukkan salah satu kebesaran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan hal yang seperti ini. Yang ketiga adalah pemuaian zat gas. Untuk gas itu tidak ada kata muai panjang dan muai luas. Gas itu pemuainya adalah pemuaian volumenya. Zat gas mempunyai sifat yang tidak terlihat. Namun, gejala pemuaian zat gas dengan diamati. Misalnya peristiwa sebagai berikut. Nah, apabila kita punya balon, kemudian kita tiup, ya, kemudian kita ukur pakai meteran, berapa diameternya. Nah, setelah itu balon disiram dengan air dingin. Nah, kemudian diukur lagi, ternyata balon ini ukurannya akan mengecil diameternya. Begitu juga ketika disiram dengan air panas, ternyata balon ini juga akan bertambah besar volumenya. Ini membuktikan bahwa udara yang ada di dalam balon ini akan memuai. Bisa juga kalian lakukan percobaan sebagai berikut. Nah, ini tapi melakukan percobaan ini dengan hati-hati ya, karena kita menggunakan air panas juga. Yang pertama, sediakan botol kosong dan balon yang tidak ditiup, kemudian ikatkan balon ini pada ujung botol dengan rapat. Kemudian sediakan juga air panas, ya. Nah, setelah dua-duanya sudah tersedia, lalu kemudian masukkan botol ini ke dalam air panas tersebut. Kemudian setelah beberapa saat kalian perhatikan, ternyata nanti balon itu akan mengambang. Hal ini terjadi karena udara yang ada di dalam botol ini kena panas dari air panas yang dari luar botol ini, sehingga udara yang di sini akan memuai. Nah, karena tempat memuainya tadi ada balonnya, maka dia mendesak balon dan akhirnya balon itu akan tertiup. Berikutnya adalah alat untuk menyelidiki pemuaian zat cair dan gas, itu bernama dilatometer. Dilatometer ini adalah tabung yang sangat sederhana, hanya berupa bulatan tabung, kemudian diberi sumba dan ada tabung kapilernya atau pipa kapilernya. Ya.
Nah, di sini untuk zat cair bisa diuji dengan dilatometer. Misalnya ini ada zat cair, ada 4 macam zat cair, ada air, ether, bensin, dan alkohol. Kemudian part-partnya ini dimasukkan ke dalam air panas tentunya, ini karena ini dipanaskan ya. Nah, ternyata reaksi daripada keempat zat cair itu berbeda-beda. Ternyata di sini yang akan pada pemanasan yang sama, ternyata yang akan naik paling duluan tinggi itu adalah ether, ya. Karena apa? Karena tadi semua zat cair memiliki koefisien muai yang berbeda. Baru kemudian disusul dengan bensin, lalu alkohol, dan yang paling akhir adalah air. Begitu juga dengan gas. Gas ini juga bisa diselidiki dengan dilatometer. Jadi tabung dilatometer ini kita balik, ya, kita masukkan ke dalam air, kemudian pada tabungnya dipanaskan dengan api lilin, maka udara yang ada di sini akan memuai. Akibatnya dia turun. Setelah turun kemudian maka di sini ditandai dengan gelembung-gelembung air yang timbul. Ini membuktikan bahwa terjadi pemuaian gas. Bagian terakhir adalah penggunaan prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan rel kereta api. Pemasangan rel kereta api ini selalu diberi celah sehingga rel kereta api tidak bengkok ketika panas. Yang kedua adalah pemasangan kawat PLN dan telepon dibuat kendor. Jadi ini sudah diperhitungkan supaya nanti ketika suhunya naik dia tidak terlalu ke bawah kendor, ya. Kemudian apabila udara dingin dia tidak terlalu tegang sehingga putus. Kemudian penerapan yang ketiga adalah pemasangan kaca jendela pada bingkainya. Jadi kaca jendela ini sudah dibuat oleh tukang bahwa ada sela di sini untuk ruang pemuaian. Kalau tidak, ketika kaca ini memuai maka kaca ini bisa pecah. Yang keempat adalah pemasangan bingkai roda logam pada roda pedati dan kereta. Jadi sebelum besi ini dipasangkan pada roda kayu, maka besi ini dipanaskan dulu, dia akan memuai dulu. Kemudian setelah memuai, dia dipasangkan ke roda kayunya, kemudian didinginkan menyusut. Maka besi ini akan mencengkeram kayu dengan kuat. Pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Ketika kalian membantu orang tua mencuci gelas, maka suatu saat gelas itu akan merapat menjadi satu dan susah untuk dipisahkan. Nah, apabila ini terjadi, lakukan pemisahannya dengan menggunakan konsep pemuaian, yaitu dengan cara bisa saja yang bawah diberi atau direndam air panas sehingga gelas itu memuai dan akhirnya bisa diangkat yang gelas atas. Atau sebaliknya, gelas atas diberi es sehingga gelas atas menyusut kemudian bisa diambil. Atau dua-duanya. Yang atas diberi es batu kemudian yang bawah direndam air panas. Jadi gelas yang bawah akan memuai, kemudian gelas yang atas akan menyusut dan akhirnya kedua gelas ini akan terselamatkan. Yang keenam adalah keping bimetal. Bimetal adalah dua logam yang berbeda jenisnya, digabungkan menjadi satu. Dan kita tahu bahwa setiap logam itu memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Jika keping bimetal ini dipanaskan, maka dia akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Prinsip kerja bimetal digunakan untuk alarm kebakaran, termometer, termostat, dan juga untuk lampu sen mobil atau motor. Gambaran keping bimetal seperti ini, jadi misalnya ini ada plat besi, kemudian ini plat tembaga, ini dijadikan satu, itu disebut dengan bimetal, ya. Keping bimetal itu, bi itu dua, metal itu logam, jadi ini ada dua logam yang dijadikan satu. Kemudian kita tahu bahwa koefisien muai panjang besi dan tembaga itu berbeda. Koefisien muai panjang besi lebih kecil daripada koefisien muai panjang tembaga. Sehingga apabila keping bimetal ini dipanaskan, maka dia akan melengkung ke arah logam yang koefisiennya lebih kecil. Nah, prinsip yang bisa melengkung ini dijadikanlah prinsip kerja peralatan seperti yang tadi, ada alarm kebakaran, ada termometer bimetal, ada termostat, ya, ada lampu sen motor mobil.
Demikian pembahasan kita pada kali ini anak-anakku. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.